Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Gustian, SPDI MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK 1, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dengan NIM 15/2021-025 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan atau ceramah singkat melalui video saya mengenai dasar-dasar ibadah. Dasar-dasar ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Selanjutnya, Inna hadhihi ummatakum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam yaitu yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, sebagai tanda disiplin. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, sebagai tanda komitmen Muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Materi pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, makna sholat, zakat, saum, haji, dan kurban. Yang pertama, makna dari sholat. Secara terminologi, sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedua, makna zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Sedangkan menurut syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Yang ketiga, makna saum. Saum atau puasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
disertai niat kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar wajib puasa terdapat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, makna haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kelima, makna dari kurban. Kurban berasal dari kata koriba, yakrubu, kurbanan, wawirbanan, yang artinya mendekat. Kurban mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya untuk patuh kepada perintah Allah. Lalu, kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, berasal dari kata udiyah, yang merupakan bentuk jamak dari daniyah, artinya waktu duha. Hal tersebut berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Secara praktiknya, kurban artinya sembelihan. Kemudian, kurban merupakan syiar Islam yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar ibadah. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau tidak sopan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.